Dan biarlah Tuhan kehendak-Mu lah yang jadi dan nyata atas kami pagi hari ini. Kami segar kembali, kami kuat kembali, kami disehatkan kembali pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kuasa kegelapan, roh jahat, segala roh penggang, pikiran melayang-layang, segala roh najis, roh main-main, kami bersehati, mengikat, mematahkan, mengusirkan engkau semua. Dalam nama Yesus Kristus, segala setan iblis, kami perintahkan engkau pergi, tinggalkan kami. Tubuh jiwa roh kami sepenuhnya milik Tuhan. Kami siap diberkati lewat firman. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian pagi hari ini. Salam sejahtera, bahagia dari Kristus Yesus ada bersama dengan kita sekalian. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Alkitab kita, pembacaan kita lewat kitab Amsal pada pagi hari ini. Dalam kelanjutannya, kitab Amsal pasal 2 pada ayat yang ke-7, ya, supaya diperhatikan pembacaannya. Di sana tentang pertolongan Tuhan dan juga berbicara tentang perisai, ya, pertolongan dan perisai. Dibaca Amsal 2 ayat 7, silakan. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Iya, terus menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Itu dia pertolongan Tuhan. Pertolongannya disediakan untuk kita, telah tersedia, dan Tuhan menjadi perisai. Tetapi ada syarat, Bapak Ibu Saudara, ada syarat, ya. Dia menolong kita kalau kita mau jujur, dan Tuhan menjadi perisai di saat hidup kita tidak bercela, hidup suci, tidak bercela, saudara, ya. Jadi pagi hari ini Tuhan sediakan dua berkat untuk kita, untuk saya dan saudara. Berkat pertolongan dan berkat perisai. Apa itu perisai? Perisai itu, ya, alat penangkis bagi seorang tentara, ya, penjaga keamanan. Senjata di tangan kanan, ya, pistol di tangan kanan atau pentungan, dan di tangan kiri ada perisai sebagai alat penangkis, alat pelindung. Di tangan kiri ada alat pelindung atau perisai. Jadi kalau ada demonstrasi keamanan dari pihak polisi mengamankan, sementara dari pihak demonstrasi lempar batu, sudah. Nah, di tangan polisi, tangan kirinya ada perisai pelindung, di tangan kanannya ada senjata. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terlebih berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita pagi hari ini, ada pertolongan dan ada perlindungan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Tetapi ada syarat untuk mendapatkan pertolongan. Ini poin pertama. Kita harus jujur. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Dan yang kedua, berkat yang Tuhan sediakan untuk kita adalah perisai, dan kita harus hidup suci, tak bercela. Jadi kalau kita sudah kerjakan bagian kita, maka Tuhan kerjakan, Tuhan berikan janjinya. Haleluya. Luar biasa, saudara. Baiklah Tuhan.
Kalau kita sudah kerjakan apa yang menjadi kewajiban kita, hidup jujur, perkataannya jujur, Tuhan genapi janjinya. Tuhan berikan berkatnya untuk kita. Berkat pertolongan dan perisai. Apa itu perkataan jujur, saudara? Ini bagian pertama. Pertolongan disediakan bagi orang jujur. Perkataan jujur Amsal 11, arti dari kejujuran. Ayat 3, Amsal 11, ayat 3. Dibaca. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Orang jujur Dipimpin oleh ketulusannya. Ketulusannya. Terus, Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Dari kalimat ini kita tahu orang jujur itu tulus dan tidak menjadi pengkhianat. Pengkhianatan itu terjadi dalam persahabatan, pertemanan, dalam pernikahan. Sering terjadi pengkhianatan, tidak setia terhadap pasangan hidupnya. Dalam pernikahan tidak setia, itu tidak jujur, itu pengkhianat dan berlaku curang. Jadi kejujuran, hidup dalam ketulusan, tidak berkhianat dan tidak curang, tidak berlaku curang. Itu arti jujur, baik dalam perkataan juga dalam perbuatan. Perkataan yang jujur itu tulus. Contoh perkataan jujur, bicara apa adanya, saudara. Berbicara apa adanya. Belajar jujur ya. Matius 5 ayat 37. Perhatikan kalimat. Entahkah engkau tulus dalam perkataan atau curang? Kita cek seperti apa contoh perkataan jujur. Amsal 5 ayat 37. Matius 5 maksudnya. Matius 5 ayat 37 dibaca. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jangan berubah. Ya, kau katakan tidak. Itu tidak jujur. Itu bohong. Jadi perkataan jujur ialah ya, katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan Jikalau tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, itu dia. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jangan sesekali kita berkata ya, tapi tidak. Tidak, tapi ya. Itu orang bimbang. Jawaban yang bingung, membuat bingung. Perkataan yang tidak jujur, tidak berbicara apa adanya. Ya. Jadi dia rekayasa. Dia bohong. Ya, seharusnya begitu. Tidak, ya katakan tidak. Setuju. Tidak setuju, ya tidak setuju. Nah, itu ketulusan. Bicara apa adanya. Mari sungguh-sungguh saudara, serius. Jangan suka bohong. Lewat perkataan kita belajar berkata-kata jujur. Tidak hidup dalam keraguan, kebimbangan. Dan berubah-ubah perkataannya membuat bingung. Tidak ada ketetapan. Jawaban ya, kau katakan tidak. Jawaban tidak, sebentar lagi dalam tempo sesingkat-singkatnya kau katakan ya. Atau ya tapi tidak, tapi ya. Wah,
itu bohong, tidak jujur. Jadi mari belajar dari perkataan Yesus. Jangan berdusta. Selama engkau tidak bisa berkata jujur, anak setan. Yohanes 8 ayat 44. Ini pribadi yang tidak pernah berkata jujur, tidak pernah dalam perbuatannya jujur. Yohanes 8 ayat 44 dibaca. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Iya, terus. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Iya, di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis tidak pernah hidup dalam kebenaran. Dia hidup dalam dusta. Dan bapa segala dusta. Ditanya satu kali bohong, 2 kali lagi bohong, 100 kali lagi ditanya tetap bohong. Dari dusta yang satu, dusta ini kita tanya dan jawabannya dusta lagi. Dusta yang kedua ditanya lagi, dikoreksi, diselidiki, jawabannya bohong lagi. Wah, itu anak setan, saudara. Kenapa? Karena iblis atau setan disebut bapa segala dusta. Bapa segala dusta. Itulah setan. Jadi kalau kita suka berdusta, bapak kita iblis. Jangan anggap remeh terhadap perkataan yang tidak jujur. Anak setan. Iya. Pendeta yang suka bohong, anak setan. Pemimpin yang suka bohong, dalam perkataannya tidak jujur, anak setan. Pengusaha, pebisnis yang suka bohong, anak setan. Sebab dikatakan pada ayat 44, ulangi kalimat awal, Yohanes 8 ayat 44, kalimat awal. Jadi bapamu, ulangi, dan baca, ulangi. Iblislah yang menjadi bapamu. Iblis yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Cukup, karena yang kamu lakukan adalah keinginan iblis. Aduh, serius saudara. Jangan suka bohong. Iya. Bagaimana yang dimaksud dengan dusta dalam pemberitaan? Tadi dalam perkataan, cakap bohong. Dusta dalam pemberitaan. Tahu enggak dusta dalam pemberitaan? Yang disampaikan tidak tertulis, tidak ada ayatnya. Lagi viral loh, boleh kawin cerai, kawin lagi. Di mana-mana itu terjadi. Padahal Alkitab sudah katakan, aku membenci perceraian. Kok bisa cerai? Karena ada surat cerai sah di KUA, diberkati lagi di gereja dengan perempuan lain. Itu dusta, tidak jujur dalam pemberitaan.
Kalau kita jujur dalam pemberitaan, apapun yang kita sampaikan, kita ajarkan. Ada ayat tertulis. Beberapa hari yang lalu di Facebook, saya berikan komentar lewat status hamba Tuhan tentang selesaikan perbuatan kawin cerai, kawin lagi. Saya berikan komentar. Ada juga pendeta yang memberikan jawaban. Jadi sah diberkati di gereja lain yang tidak lahir baru. Aduh, sudahlah. Dusta dalam pemberitaan ialah segala ajaran yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Sementara apa yang tertulis diplesetkan. Bahaya, ngeri di zaman sekarang. Dusta itu banyak di dalam gereja terjadi. Dusta sering terjadi di dalam dunia pelayanan. Panggung sandiwara, berpura-pura, itu dusta, tidak jujur. Berpura-pura, panggung sandiwara, tidak jujur. Aku hebat, padahal tidak hebat. Itu dusta dalam perkataan. Sementara dalam kitab Yohanes 8 ayat 44 sudah berulang-ulang kita baca tadi ayatnya. Karena itu keinginan setan. Di dalam hidup setan, hidupnya tidak ada kebenaran dan dia disebut sebagai bapa. Ada kata segala dusta. Jadi semua dalam bentuk ketidakjujuran itu kehendak setan. Baik lewat perkataan, lewat pemberitaan yang tidak tertulis dalam Alkitab. Jangan diajarkan yang tidak tertulis. Dan sementara yang tertulis dalam Alkitab jangan diplesetkan. Itu dusta. Itu kebohongan, saudara. Lewat pemberitaan, lewat perkataan, ada istilah yang keren di zaman sekarang ini. Berita hoax. Bahaya, saudara. Berita bohong. Maka tadi saya katakan pemberitaan, dusta dalam pemberitaan, berita hoax. Itu istilah yang keren di zaman sekarang. Tidak jelas apa yang disampaikannya tertulis dalam Alkitab. Tidak jelas. Samar-samar, malah diplesetkan lagi, saudara. Seolah-olah perceraian itu sah di mata Tuhan dengan berbagai alasan. Aku tadi menikah dengan dia karena dipelet. Di Facebook loh, dipelet. Padahal diberkati di gereja. Sahkah pemberkatan gereja tersebut ada peranan dukun di dalamnya? Ya kalau cari alasan, segudang alasan supaya bisa kawin lagi. Segudang alasan. Setan sudah sediakan supaya kita suka berdusta lewat perkataan. Ada lagi dusta dalam perbuatan. Tadi perkataan, dalam pemberitaan berita hoax. Di dalam gereja banyak berita hoax
yang tertulis diplesetkan, disamarkan. Tidak ya di atas ya, tidak di atas tidak. Berita hoaks, perbuatan dusta. Amsal 11, perbuatan, ini perbuatan. Ayat 1. Amsal 11 ayat 1. Hati-hati saudara, ngeri. Berita-berita hoaks ini, anak setan saudara. Menurut Yohanes 8 ayat 44. Sekarang perbuatan dusta, baca. Amsal 11 ayat 1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tahu enggak neraca? Kalimat selanjutnya, apa itu neraca? Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Itu dia. Ini untuk khusus bagi para pedagang. Neraca itu batu timbangan. 1 kilogram seharusnya beratnya itu sama dengan berapa? 10 ons. Benar ya, tidak salah ya. 10 ons, 1 kilogram. 10 ons. Ternyata timbangannya ya tipu-tipu dari 1 kilo menjadi 8 ons. Nah, tipu-tipu. Nah, ini masalahnya. 1 kilogram itu sama dengan 100 gram. Ternyata timbangannya hanya 80 gram. Tidak mencapai 1 kilo penuh. Itu batu timbangan yang tidak tepat. Pedagang yang suka bohong. Kalau untuk pembeli dalam 1 hari ada 100 pembeli, dikali 2 ons, keuntungan tipu-tipu 100 kali 2 sama dengan sudah 200. Itu sudah, wah, sudah dapat keuntungan 2 kilo sudah. 20 kilo dari 100 pembeli. Itu perbuatan yang tidak jujur. Bahkan perbuatan yang tidak jujur, barang palsu dikatakan asli. Karena beda tipis, bahkan serupa, walau tidak sama, saudara. Serupa tapi tidak sama. Itu perbuatan dusta. Apalagi perbuatan dusta. Suami istri di depan orang romantis, padahal di hati pahit. Itu perbuatan dusta. Ayo pertahankan hidup jujur. Tuhan sudah sediakan pertolongan bagi orang jujur. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan sediakan apa tadi bagi orang jujur? Pertolongan. Pertolongan. Pedagang jujur, Tuhan sudah menyediakan pertolongan. Perkataan jujur, Tuhan sediakan pertolongan. Lewat pelayanan yang jujur, hamba Tuhan yang jujur dalam pemberitaannya, ya, tidak, bicara apa adanya, firman jangan dipelesetkan. Tuhan sudah sediakan pertolongan. Yakinlah, percayalah. Gembala perintisan, Tuhan sudah sediakan pertolongan. Tetapi satu rahasia, berkata jujur, berita yang jujur, perbuatan yang jujur, saudara. Jangan hoaks. Kalau orang yang suka dusta, dari dusta yang satu bohong lagi, 10 kali ditanya bohong, tetap bohong, ditanya lagi tetap bohong, ditanya lagi tetap bohong, terus hidup dalam kebohongan. Tahu tidak akibatnya? Tidak masuk surga. Akibatnya tidak masuk surga. Dalam kitab Wahyu
pasal 22 ayat 15. Akibatnya tidak masuk surga. Wahyu 22 ayat 15. Fatal akibat yang cinta akan dusta. Bohong, ditanya bohong lagi. Setiap hari sebagai pedagang, batu timbangannya tidak tepat, tidak penuh 1 kilogram. Barang palsu dikatakan asli. Baca, yang cinta akan dusta tidak masuk surga. Wahyu 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, iya sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta, dan yang melakukannya tinggal di luar, tidak diizinkan masuk surga. Di luar, tinggal di luar surga, saudara. Yang mencintai dusta. Ayo saudara, belajarlah berkata jujur dalam perkara kecil maupun juga dalam perkara yang besar. Dalam perkataan, dalam pemberitaan, dalam perbuatan. Bermulut manis padahal hati pahit, itu bohong. Tidak bicara apa adanya. Perawakan yang manis, sikap yang manis, padahal hati pahit, itu bohong. Tidak bicara apa adanya. Ya. Menghebat-hebatkan diri itu bohong. Aku hebat, aku kaya, padahal miskin. Itu kan bohong. Aduh, gimana mau masuk surga anak setan? Iya sudah, gak enak kok banyak. Masa dibilang kita anak setan? Lah iyalah, kalau suka bohong. Kalau suka bohong. Tapi jika kita berkata jujur, itu lain cerita. Orang yang berkata jujur, Tuhan sediakan pertolongan. Kita kembali Amsal pasal 2 ayat 7 bagian kedua. Dibaca, perhatikan kalimatnya kembali. Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela. Menjadi perisai, menjadi perlindungan bagi orang yang hidupnya tidak bercela. Poin kedua, sudah terbukti di zamannya Nuh, zaman permulaan, di zamannya Nuh. Terjadilah malapetaka yang begitu hebat melanda seluruh dunia. Air bah, gunung pun tenggelam. Gunung, jangankan bangunan megah, gedung gereja, ya, makanya jangan dibangga-banggakan fasilitas gereja, gedung gereja. Gunung pun pernah tenggelam. Gunung, pulau-pulau, ketinggian setinggi apapun gunung-gunung yang ada sudah pernah tenggelam seluruhnya. Itu malapetaka yang melanda dunia. Malapetaka sekarang yang melanda dunia adalah virus corona, COVID-19, bagaikan air bah. Dan sudah terbukti orang yang hidupnya tidak bercela, Tuhan lindungi. Dalam kitab Kejadian pasal 6, perhatikan, yang hidupnya tidak bercela ayat 9. Kejadian 6 ayat 9. Tidak bercela hidupnya Bapak Nuh. Dibaca Kejadian 6 ayat 9. Sudah terbukti. Inilah riwayat Nuh. Iya. Nuh adalah seorang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Terus, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. di zamannya hidup Nuh, didapati Nuh hidupnya tidak bercela. Di zamannya hidup Nuh, didapati Bapak Nuh hidupnya tidak bercela.
suci hidupnya. Di zaman kita, ayo, di antara kita, kiranya yang mengikuti doa pagi ini, mulai dari hari ini, saya ulang, yang mengikuti ibadah doa pagi ini, di rumah saudara masing-masing, dari Sabang sampai Merauke, mulai dari hari ini, jangan lihat ke belakang, jangan menoleh ke belakang segala kegagalan kita, tetapi lihat mulai dari hari ini, hiduplah dengan tidak bercela di zaman kita sekarang ini, supaya terjadilah perisai. Tuhan sediakan perlindungan yang walaupun terjadi malapetaka sehebat air bah yang melanda seluruh dunia, satu hal yang membuat saya terheran-heran sampai hari ini, kenapa hanya satu keluarga yang selamat? Keluarga Bapak Nuh. Mana anak kecil, anak remaja yang berumur 10 tahun dan seterusnya? Satu pun tidak ada anak kecil yang selamat. Kenapa mereka beroleh selamat dari malapetaka yang melanda seluruh dunia, air bah? Keluarga Nuh, 3 anak laki, 3 menantu, sama dengan 8 orang bersama dengan istrinya. Kenapa hanya mereka yang selamat? Keluarga Bapak. Karena hidup mereka tidak bercela, suci. Orang yang hidupnya tidak bercela adalah hidup benar, jauh dari perbuatan jahat, jauh dari pikiran jahat, dari segala perbuatan-perbuatan kejahatan. Kalaupun terjadi air bah, malapetaka yang melanda seluruh dunia, air bah itu malapetaka melanda seluruh dunia, entah apapun bentuknya. Mau bebas dari COVID, itu malapetaka melanda dunia. Mau sembuh dari COVID, malapetaka yang melanda dunia. Hiduplah suci. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Malapetaka apa lagi Tuhan yang akan terjadi? Virus mana lagi? Virus apa lagi? Virus yang mematikan yang akan terjadi di hari yang akan datang. Mau bebas dari malapetaka yang melanda seluruh dunia, hidup suci. Amin. Amin. Mau bebas dari COVID, malapetaka melanda dunia, syaratnya hidup Suci. hidup suci, tidak bercela. Nuh di zamannya selamat. Nah, Yesus katakan untuk kita, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Perhatikan kalimatnya. Wow, dahsyat firman Tuhan saudara. Luar biasa. Firman Tuhan memberikan solusi, tidak sekedar teori, tetapi solusi bagaimana bebas dari malapetaka. Baca 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu dia. Tubuh, jiwa, roh sempurna dan tak bercacat celah. Ayo tubuh, jiwa, rohmu tak bercacat sampai pada kedatangan Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup dengan tidak bercela sampai Maranatha Tuhan datang. Tubuh suci, jiwa suci, roh suci, tak bercacat. Ayo saudara, luar biasa. Dan jaminannya Tuhan sediakan perisai. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan sediakan apa?
Perisai. Perisai itu tadi alat penangkis, perlindungan bagi kita semua dari segala tantangan, kesulitan, mara bahaya apapun. Mari Bapak Ibu Saudara, terimalah dua berkat ini. Dua berkat yang hebat, dahsyat, ajaib. Berkat pertolongan, berkat perlindungan atau perisai. Tetapi ada syarat. Kalau engkau mau ditolong, jangan suka bohong. Kalau saudara mau dilindungi oleh Tuhan, hidup suci. Kerjakan bagianmu, Tuhan genapi janjinya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Iya, jujur, suci. Berkat yang Tuhan sediakan bagi orang jujur, ada pertolongan. Jujur saja. Sebagai pedagang yang jujur, Tuhan pasti berkati. Sebagai hamba Tuhan yang berkata jujur, tidak berita hoaks, Tuhan pasti tolong. Dan yang kedua, hidup suci. Jangan suka yang najis-najis. Supaya apapun malapetaka yang melanda dunia, kita pasti dilindungi. Engkaulah perisai. Haleluya. Haleluya. Engkaulah perisai. Kita naikkan pujian. Amin. Tuhan berkati kami. Haleluya. Engkaulah perisai. Amin. Tuhan pasti berkati kami. Haleluya. Kita naikkan pujian ini mengakhiri firman Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. Engkaulah
jujur. Lakukanlah perbuatan jujur dan hiduplah dalam kekudusan Tuhan. Engkau pasti ditolong dan dilindungi, disertai oleh Tuhan. Tuhan berkati engkau pagi hari ini. Tuhan berkati kesehatan. Tuhan berkati nikah rumah tanggamu. Tuhan berkati masa depan. Di dalam nama Yesus, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami dalam tangan Tuhan. Di dalam berkat Allah Bapa, cinta kasih sayang anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pengurapan Roh Kudus menyertai engkau sekalian pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya.